Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Panji dan Dokter Teguh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat beraktivitas ya dok ya. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat terus. Amin. Iya. Aktivitas lancar ini dok? Lancar. Pasca pandemi. Lancar. Baik. Ya. Ini kita mau ngomongin apa ini? Kayaknya hot ini. Ya, ngomongin terkait dengan anak muda Mas Panji. Anak muda ya. Oh iya, ini perlu. Ini bagian dari edukasi dari kita ya. Oke. Terkait masturbasi dan onani. Ya. Siap Mas Panji. Simak terus sampai akhir. Baik. Nah, untuk pertama, sebenarnya apa sih dok bedanya onani dan masturbasi dok? Ya. Sebelum menjelaskan ini ya Mas Panji terkait dengan perbedaan onani sama masturbasi, harus ngerti dulu nih. Itu Maksudnya apa itu onani, masturbasi yang biasanya selalu didengungkan. Iya. Di streaming-streamingkan biasanya kan. Iya. Itu kalau onani, masturbasi itu sebetulnya sama aja sih sebetulnya ya. Ini merupakan kan aktivitas terkait dengan seksual. Ya, yang upayanya adalah menuju kepada klimaks, orgasme, kepuasan. Iya, kepuasan seksual. Iya, dengan orgasme. Nah, biasanya pada laki-laki itu disebut dengan onani. Oh, perempuan itu adalah masturbasi. Itu hanya beda. Ya, sebetulnya artinya sama. Beda hanya istilah aja ya. Ini saja lah. Cara melakukannya mungkin udah lain ya dok ya. Nah, itu tadi arti terkait masturbasi dan onani. Nah, perbedaannya berarti onani biasanya dilakukan oleh laki-laki, masturbasi dilakukan oleh perempuan, gitu ya dok? Iya, itu hanya melekatkan istilah tadi saja. Padahal sebenarnya artinya sama aja. Sama aja ya. Iya. Terus sebenarnya faktor apa yang menjadi seseorang itu melakukan kegiatan masturbasi atau onani? Ya, banyak faktor Mas. Nah, kita melihat di sisi ini dulu. Kalau orang itu belum menikah, yang mungkin remaja, dewasa yang belum menikah, itu biasanya adanya suatu rangsangan atau fantasi dari dirinya sendiri. pikiran kotor gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Ya, saat ini kan banyak sekali media-media yang menayangkan seperti itu. Kita buka laptop, buka HP aja sudah ada gampang sekali ya. Apa sih tayangan-tayangan erotis. Padahal iklan juga itu. Iklan luar. Erotis juga itu. Terus kemudian ya gambar-gambar lain yang tidak sengaja kita melihat ada erotis seperti itu, sehingga akhirnya akan meningkatkan rasa keinginan atau libido kita. Libido yang naik ya. Nah, baik laki-laki maupun perempuan juga sama seperti itu. Nah, itu biasanya akhirnya akan membuat keinginan-keinginan yang ingin dicurahkan. Nah, ingin dicurahkan. Iya. Awal mulanya mungkin coba-coba. Dari remaja itu mungkin coba-coba saja. Ternyata ketagihan. Iya. Ya. Ternyata rasanya seperti ini ya. Nikmat yang luar biasa. Nikmat sesaat. Akhirnya ketagihan, coba, terus kemudian ya dilakukan berulang-ulang. Ya. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu ya kegiatan atau biasanya di waktu yang kosong gitu, nggak ada kegiatan, harus
film Ya, itu berarti banyak dan lain-lain. banyak mungkin pengaruh akibat sering melakukan. Oh pasti, Ya. pasti Mas Bangki. Nah kalau seandainya ini tidak di manage, pasti akan mempengaruhi tadi. Yang pertama adalah akan mengalami gangguan mental mungkin ya, perilaku. Karena selalu kecenderungannya berpikir yang fantasi-fantasi seperti Iya itu. tuh. Terus yang kedua pasti akan ada penurunan daya ingat. Jadi lupa gitu. Susah mikir. Aku mungkin susah telat ya. menangkap. Misalnya kalau misalnya itu seorang pelajar, Iya, mahasiswa, susah nangkap apa yang Materi disampaikan yang oleh disampaikan guru atau ya. dosen. Jadi Iya. belajar itu susah, tidak masuk-masuk Mas. Wah, Pikirannya bisa orang karuan. Iya. Iya. Ini menarik dok. Nah. Ketika seorang melakukan itu terus terbiasa, akhirnya kan bisa juga menjurus ke akhirnya mempraktekkan langsung dok. Oh, iya. Mungkin ke pelacuran atau ya Betul. jajah seks gitu kan. Iya. Ya itu Efeknya yang seperti itu, jauhnya ke sana. akhirnya komplikasinya semakin banyak. Dok. Banyak. Bisa mengakibatkan ya kelamin ya. Ya, Oke. seperti itu. Bentar. Apa Mas? Ini kopong ini. Ini bener kan Cuk? Ini banyak nih waktu saya muda ya. Sering ulang ini. Oh. Apa ada pengaruhnya Oh, berarti sampai di lutut kaitannya? Untuk melihat sering tidaknya Iya. orang itu dilihat dari kekopongan. Nah, itu. Dengkulnya kopong. Iya. Ada pengaruhnya nggak dok? Itu mitos Kaitannya? Mas. Oh, mitos ya. Itu mitos. Iya, oke. Mungkin karena apa ya? Aktivitas seperti itu kan membutuhkan energi. Iya. Kemudian yang namanya organisme itu seperti seluruh otot-otot itu bereaksi Bereaksi. seperti itu Mas. Iya. Dan menimbulkan kelelahan. Iya. Betul ya. Nah ini yang dianggap itu dengkulnya kopong, padahal ya tidak. Mungkin Ada aja. ya, itu hanya ini saja lah, guyon aja. Iya. Kadang ada nggak dok apa ya mungkin secara penelitian atau apa frekuensi pelaku onan bukan pelaku ya dok ya Kegiatan aktivitas onani atau masturbasi itu frekuensi antara laki-laki dan perempuan itu banyak mana gitu? Ada nggak pernah baca Ya, atau saya beberapa referensi Mas. Justru laki-laki yang paling sering Mas. laki-laki ya? Iya, remaja laki-laki yang paling Iya. sering. Ya walaupun itu yang paling banyak maksudnya, bukan yang paling sering, yang paling banyak melakukan hal itu. Iya. Ya, karena ya tadi mungkin lingkungan ya Mas. Iya. Pertama lingkungan, yang kedua tadi ada fantasi-fantasi yang mungkin sifat laki-laki yang tidak bisa menahan. Liar itu. Iya, tidak bisa menahan. Iya. Tetapi jangan salah, walaupun sudah menikah, aktivitas Onan. onani pun juga sering dilakukan juga bagi Atau beberapa mungkin orang yang Iya yang mungkin pada jauh saat LDR. remaja, ya salah satunya mungkin tadi LDR atau bahkan pada saat sebelum menikah itu sudah menjadi kebiasaan. Oh. Dan dampaknya barang Ketagihan itu dong. ya ketagihan mungkin begini, lebih merasakan nikmatnya onani daripada berhubungan dengan Seksual dengan istrinya ya. Akhirnya ya itu berpantas-pantas lah. Iya. Akhirnya lebih memilih kepada onani tadi. Nah, secara kesehatan tadi belum ya? Kesehatan belum. Belum. Nah, secara kesehatan dok, Ya. apa dampak atau pengaruhnya? Oh iya. Ya itu tadi Mas. Secara Secara mental dan juga. secara mental sudah, fisik. Ya, Secara fisik ya. Secara fisik itu sebetulnya ya istilahnya ini apa namanya
akibat dari tadi sebetulnya gangguan psikis tadi. Iya. Ya, biasanya kalau orang-orang yang suka melakukan kegiatan aktivitas tadi, onani, ini yang pertama tadi akan ada gangguan perilaku ya, gangguan istilahnya bukan seperti orang gangguan jiwa tidak, tetapi mungkin akan sedikit mentalnya itu akan terganggu. Sosialnya itu juga biasanya akan berpengaruh terhadap kegiatan tadi. Mungkin akan lebih suka menyendiri, suka ingin termenung ya tuh, termenung di kamar saja. Makanya hati-hati kalau seandainya ada yang suka menyendiri, jangan-jangan melakukan aktivitas yang tidak diinginkan tersebut. Tidak diinginkan apa yang diinginkan? Iya. Artinya berarti yang diinginkan kalau orang itu kan. Nah, ini berarti pasti ada solusinya, ya kan? Ya. Untuk mungkin menanggulangi itu biar tidak kebablasan itu. Artinya biar seseorang itu tidak terus melakukan onani atau masturbasi. Nah, mungkin dokter bisa sampaikan ke adik-adik keluhnya apa biar bisa keluhnya apa biar tidak melakukan itu. Ya, agar kita tidak sampai ketagihan ya. Iya. Atau mungkin bagi yang belum pernah mencoba ya nantilah, menunggulah pada waktunya nanti. Tetapi kalau misalnya sudah pernah melakukan hal tersebut, ya terus kemudian tadi sudah saya sampaikan hati-hati ya. Kalau pada laki-laki itu kan ya tadi salah satu efeknya akan menurunkan daya ingatan, proses pembelajaran kita belajar itu juga akan terganggu. Iya. Pada perempuan ini akan berbahaya lagi. Betul. Ya karena pada saat dia melakukan masturbasi terus kemudian mungkin tanpa sadar jarinya itu mungkin dimasukkan ke alat kelamin, ini kan di situ ada yang namanya selaput darah. Nah, selaput darah kalau misalnya kalau robek perawan lagi tuh. itu nanti bisa seperti itu. Hati-hati karena di negara kita namanya keperawanan itu masih dilihat dari masih utuh atau tidaknya selaput timur itu. Nah, kemudian untuk tadi cara mencegahnya atau menghentikannya itu ya sebetulnya mudah sekali sih, tapi mudah dikatakan, sulit untuk dijalankan. Mudah diungkapkan, sulit untuk dilakukan. Apalagi bagi tadi adik-adik kita yang sudah terbiasa seperti itu. Yang pertama, harus ada yang namanya komitmen diri. Ya, kalau misalnya frekuensinya itu yang tadinya seminggu 4 kali atau setiap hari, harus ada komitmen secara bertahap. Pokoknya nanti dikurangi ya, nggak mungkin langsung berhenti total. Harus bertahap, komitmen dan harus konsisten. Berarti harus ada keyakinan kalau ini pasti harus bisa berhenti. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana agar tidak ada waktu kosong sehingga melupakan kegiatan tersebut. Contohnya apa? Mengisi aktivitas yang positif. Olahraga mungkin salah satunya olahraga atau melaksanakan hobi yang disukai. Sobat, hobi itu lain. Yang lain mas, hobi positif ya. Iya, hobi positif ya. Bukan hobi onani. Itu baik. Hobi yang positif, olahraga, mamanya musik kan, atau mungkin naik gunung lah ya. Camping. Atau apalah yang kira-kira bisa
mendatangkan kebaikan gitu. Otak-atik apa, Iya. bongkar-bongkar pasang elektronik Iya. ya, bongkar pasang. Jangan suka bongkar tidak mau pasang dong. Bisa bongkar, Ayo, Dok. pasang. Saya pernah dengar itu. Ada rumor kayak gini nih. Perempuan yang berenang bisa tiba-tiba hamil karena mungkin ada sperma yang di situ di kolam renang. Itu bisa nggak dok? Logikanya gimana? Iya. Iya, kalau secara logika ya bisa aja mas. Bisa? Bisa. Oh, Tapi kan harusnya berdekatan dong. apa? Belum menikah loh dok, mamanya dok. Oh, maksudnya ini? Iya, nggak mamanya. sengaja. Iya, ada perempuan berenang ya, terus ternyata ada laki-laki yang onani di situ kan, spermanya kan Kemana-mana. Iya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak mas. Iya. Iya. Oh, iya. Bisa iya, bisa enggak. Tetapi kalau secara kalau misalnya memang itu berdekatan, ya yang namanya suara kan juga bisa masuk. Tetapi ya ini harus dibuktikan. Iya. Sebenarnya bisa dibuktikan. Tapi sulit sekali ya. Sangat sulit. Ya berarti itu rumor mungkin ya dok. Ya sangat sulit, Iya. sangat sulit. Gini, apa namanya kan tergantung. Yang namanya kehamilan itu kan harus ada beberapa faktor mas. Iya. Yang pertama laki-lakinya kan juga yang jelas harus subur ya, Iya. mengeluarkan sperma mungkin subur. Yang kedua perempuannya juga pada saat masa subur. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah adanya pertemuan sperma dan Dan sel telur. Nah kalau misalnya itu tidak terjadi, ya Nggak ada nggak telur mungkin yang hamil. keluar ya? Iya, nggak mungkin hamil. Tetapi Jadi nggak bisakah mungkin? Bisa. Tetapi kalau misalnya, ya mungkin pas gesek-gesek di dalam, mungkin kadang berduaan di kolam renang, ya terus gesek-gesek keluar. Bisa aja mas. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh ya nggak mungkin mas. Iya, iya, iya. Jadi tidak ada reaksi lah ya. Karena misalnya pelukan kayak gitu terus menggesek-gesekkan alat kelaminnya di apa namanya di dalam kolam renang terus kemudian mengeluarkan sperma ini coba. Tapi kalau Berenang, misalnya ya? lagi berenang Spermanya atau berenang. jauh, ya nggak mungkin bisa. Iya. Seperti Jadi itu. sangat sulit lah ya. Sangat sulit kalau itu Iya. sangat mungkin sangat jarang terjadi dan mungkin juga tidak pernah terjadi kecuali memang tadi melakukan aktivitas pasangan di dalam kolam renang masih mungkin. Bathtub kamar mandi mungkin ya. Masih bisa. Nah, itu teman-teman, adik-adik barangkali seperti biasa ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di chat WA ke nomor ini. Nah, mungkin itu dok yang bisa kita sampaikan ke adik-adik atau teman-teman di Tegal atau di Indonesia pada umumnya yang domisilinya di Tegal, Selawi, bisa mampir-mampir ke klinik kami PKPI Kabupaten Tegal. Alamat pastinya ada di bio atau di link deskripsi di channel ini. Baik teman-teman dan adik-adik, itu tadi pembicaraan kami dengan Dokter Teguh tentang masturbasi dan onani. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat ya dok ya. Artinya adik-adik jangan, kalau bisa jangan ya dok, jangan melakukan itu. Nanti dulu, Tunda dulu. Sabar, Saat. ada saatnya nanti. Iya. Menikah lebih enak gitu. Baik teman-teman, adik-adik dan para sahabat yang lain, itu dulu bincang-bincang kami dengan Dokter Teguh. Kami akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.